Om Swastiastu, baik perkenalkan nama saya Ketut Nistia Dewi dari kelas 2E dengan NIM 24170511190. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang kehidupan setelah kematian. Nah, jadi yang pertama komposisi manusia menurut spiritualitas. Menurut penelitian spiritual, manusia terdiri atas 4 tubuh. Yang pertama yaitu fisik, yaitu tubuh jasmani yang dapat dilihat dan dirasakan. Yang kedua mental, yaitu sumber pikiran dan emosi. Yang ketiga kausal atau intelektual, yaitu tempat bersemayamnya kecerdasan. Yang keempat yaitu suprakausal atau ego halus. Nah, ego spiritual yang paling halus. Nah, setelah kematian, tubuh fisik berhenti berfungsi, namun tubuh halus atau lingga deha tetap ada dan melanjutkan eksistensinya di alam halus. Yang selanjutnya ada tingkatan alam eksistensi. Nah, alam semesta spiritual dibagi menjadi 14 tingkatan eksistensi, yaitu 7 tingkatan positif, surga dan tingkatan lebih tinggi, satyalok, tapalok, janalok, maharlok, surga atas, surga bawah, dan bumi. Yang kedua, 7 tingkatan negatif, neraka atau patal. Tingkatan-tingkatan neraka mulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Nah, setiap tingkatan ditentukan berdasarkan tingkat kesadaran spiritual, proporsi sifat halus, satwa, serta dominasi tubuh halus, mental, intelek, dan ego halus. Selanjutnya yaitu penentu tujuan setelah kematian. Nah, faktor yang menentukan kemana seseorang pergi setelah kematian antara lain. Yang pertama yaitu tingkat spiritual. Nah, minimum 60% mencapai surga. Yang kedua, komposisi sifat halus, satwa atau kemurnian, raja atau gairah, dan tama atau kegelapan. Keadaan mental menjelang kematian. Pikiran positif dan latihan spiritual membantu pencapaian alam lebih tinggi. Selanjutnya, jenis perbuatan selama hidup. Tindakan penuh kebajikan membawa pahala, sebaliknya dosa menuntun ke neraka. Yang selanjutnya, bunuh diri dalam perspektif spiritual. Bunuh diri dianggap sebagai tindakan menyia-nyiakan kesempatan untuk pertumbuhan spiritual. Secara umum, roh orang yang bunuh diri akan pergi ke alam nether atau burfarlok, kecuali jika ada dosa berat yang menyertainya maka bisa menuju neraka. Yang selanjutnya yaitu rekarnasi dan jeda waktu. Nah, rekarnasi terjadi untuk menyelesaikan akun karma, memberi dan menerima antara roh dan individu lain. Jeda waktu antara dua rekarnasi dapat berkisar antara 50 hingga 400 tahun, tergantung pada kondisi karma dan kesiapan alam bumi untuk menyambut kelahiran kembali. Nah, kesimpulan dari materi yang saya bawakan yaitu kehidupan di bumi menentukan nasib roh setelah kematian. Hanya melalui latihan spiritual yang konsisten akan kebaikan luar biasa. Seorang dapat naik ke alam eksistensi yang lebih tinggi dan menghindari penderitaan. Nah, di era Kali Yuga, peluang mencapai alam tinggi semakin kecil, sedangkan yang masuk ke alam rendah seperti nether atau neraka harus menanggung penderitaan panjang sebelum bisa berekarnasi. Meski sulit, latihan spiritual di bumi tetap menjadi jalan terbaik untuk meraih kemajuan rohani setelah kematian. Demikian presentasi yang saya bawakan. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.